Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Gereja Blenduk. Gereja dengan nama unik ini merupakan bagian dari landmark Kota Semarang, Jawa Tengah. Nama gereja ini sebenarnya GPIB Immanuel, tapi bentuk kubahnya yang unik membuat gereja ini lebih dikenal dengan nama Gereja Blenduk. Dalam bahasa Jawa, Blenduk berarti menggelembung. Gereja ini terletak di pusat kompleks Kota Lama, tepatnya di Jalan Letjen Suprapto nomor 32. Meski berada di pusat kota, tetapi suara-suara bising kendaraan bermotor tak mampu menembus dinding bangunan setebal 65 cm. Suasana di dalam gereja tetap hening dan hikmat. Portugis membangun gereja ini tahun 1753. Kemudian Belanda merenovasi dan menyempurnakannya. Meski sudah berumur lebih dari 250 tahun, Gereja Blenduk masih berdiri kokoh. Tiap minggu, umat Kristiani di Kota Semarang masih beribadah di sini. Kegiatan gereja GPIB Immanuel Semarang adalah kegiatan ibadah hari Minggu yang dihadiri warga jemaat di Kota Semarang dan para pendatang atau tamu-tamu yang datang di Kota Semarang. Juga kehadiran para turis-turis dari Belanda dan negara lainnya yang terikat dengan masa lalu, yaitu sejarah mereka ketika berada di Semarang. Gereja Blenduk ini bergaya arsitektur barok yang dipengaruhi gaya Andrea Palladio, seorang arsitek Italia di zaman Renaissance. Dua buah menara lonceng di kanan kiri bangunan utama adalah hasil renovasi dua arsitek Belanda tahun 1895, yaitu De Wilde dan Westmast. Setelah beberapa kali mengalami renovasi, hasil karya kedua arsitek itulah yang bertahan hingga sekarang. We have visited several places. We have been at warehouses. We have been at another Chinese temple. We have been at the old Protestant church not far from here, which I discovered. One of the priests there has my name, which was very funny to see, because it's an old Dutch church, and all the dominates are mentioned there on the board. So I discovered there an ancestor of myself. Pintu masuk utama gereja terdapat di bagian selatan gereja. Di bagian ini terdapat lantai bawah, balkon, dan selasar. Kubah gereja berdiameter 16 meter dan tinggi 10 meter ini disangga oleh tiang-tiang yang menempel di dinding. Untuk menutup atap kubah, digunakan plat logam dengan puncak berbentuk rumah-rumahan kecil. Keunikan dan keklasikan gereja ini hampir terdapat di seluruh ruangan. Di sisi barat ruangan misalnya, di situ terdapat sebuah tangga melingkar yang terbuat dari besi cor.
Pada anak tangganya terdapat tulisan Platterij Den Haag. Tulisan ini diperkirakan merupakan nama pabrik tempat di mana anak tangga tersebut dibuat. Tangga kuno ini menuju balkon, tempat di mana alat musik orgel diletakkan. Orgel kuno ini adalah orgel buatan P. Furtwängler dari Hannover. Hingga kini, orgel yang tidak terlacak tahun pembuatannya itu masih berfungsi dengan baik. Dulu sebelum dipakai untuk menyimpan orgel kuno, balkon ini digunakan sebagai tempat paduan suara. Ruang kebaktiannya berdenah segi 8. Lantainya dilapisi ubin kuno berpola geometris. Permukaannya licin, tergosok zaman. Bangku-bangku panjang yang terbuat dari kayu dan anyaman rotan semakin membedakan gereja ini dengan gereja-gereja lainnya. Di sini juga terdapat mimbar besar dan mimbar kecil, yaitu tempat untuk meletakkan kantung persembahan, papan informasi bacaan, serta lampu-lampu penerangan. Bentuk mimbar yang terbuat dari kayu jati ini seperti yang biasa digunakan pendeta untuk memimpin perjamuan kudus. Seluruh dinding di gereja Blenduk dihiasi dengan jendela-jendela besar dengan kaca mozaik warna-warni. Tepat di langit-langit ruang utama ini, sebuah lampu hias kuno digantung untuk penerangan. Kini, Gereja Blenduk termasuk salah satu bangunan cagar budaya di kota Semarang. Sosoknya mengukuhkan keberadaan Semarang sebagai salah satu kota kuno di Indonesia. Bicara mengenai Gereja Blenduk, tidak bisa dilepaskan dari letak geografis dan historis kota lama Semarang. Pusat kota Semarang di zaman kedatangan Portugis dan penjajahan Belanda memang tepat berada di kota lama tersebut. Pertumbuhan kota ini dimulai pada awal abad 15 oleh komunitas Muslim Tionghoa dan pribumi di Muara Kaligarang. Kedatangan bangsa Eropa untuk berdagang yang disusul monopoli VOC membuat gedung-gedung Eropa banyak bermunculan di sini. Saat itu, VOC merintis pembangunan sebuah benteng di kawasan ini. Bukti-bukti yang lebih kuat kini bisa dilihat dari bangunan-bangunan kuno lainnya di kawasan sekitar Gereja Blenduk. Di kawasan yang dikenal dengan nama Kota Lama ini, terdapat lebih dari 30 gedung-gedung kuno yang cukup besar. Sebagian besar bercorak arsitektur kolonial dengan tembok-tembok tebal dan megah. Sebagiannya lagi bergaya arsitektur Eropa dengan 2 lantai dan pagar kayu. Bangunan-bangunan ini menempel di ruas jalan yang tertata rapi. Karena letaknya yang berada di pesisir pantai utara Pulau Jawa, orang-orang Belanda tempo dulu menyebut Semarang sebagai Venesia dari timur. Ini untuk menggambarkan keunikan Semarang yang memiliki wilayah perbukitan dan lembah, serta laut dengan pantai yang memanjang. Kondisi geografis ini mirip dengan kota Venesia di Italia. The time Semarang. Yes, it's a very good city for me. It's my first visit here in Indonesia, and I really liked it a lot to be here. Yes. Yes, it was very, of course, for us as Dutch people, it was good to see the old Dutch neighborhood, just to get a better feeling of how it has been, where our grandfathers are talking about. But it was good, but what I liked most was to see the city and how the things were going on and working here, and all the people on the street, and nice atmosphere that you saw. Bangunan-bangunan zaman kolonial yang tertata rapi dengan jalan-jalan teratur membuat orang-orang Belanda juga menyebut Semarang sebagai kampung Eropa atau Little Netherlands.
Hal ini mengingatkan pada sebuah kawasan yang menjadi koloni, tempat bermukim orang Belanda dan bangsa-bangsa Eropa lainnya di luar negaranya sendiri. Kini, beberapa bangunan itu terlantar dan tak terawat. Tembok-temboknya banyak yang mengelupas, bahkan hampir roboh. Kayu-kayunya pun sudah banyak yang lapuk. Tapi, tak sedikit pula bangunan-bangunan kuno tersebut yang masih terawat dengan baik hingga sekarang. Bangunan-bangunan yang masih bagus umumnya direnovasi dan dimanfaatkan untuk gedung-gedung perkantoran swasta. Beberapa juga dimanfaatkan untuk bank, kantor pos, atau gedung serbaguna. Di kota lama ini, salah satu bangunan kuno yang tetap terawat dengan baik sejak dulu adalah stasiun kereta api Tawang Semarang. Renovasi-renovasi kecil sama sekali tak menyentuh sosok bangunan kuno ini secara keseluruhan. Tembok-temboknya masih tetap seperti saat pertama dibangun. Selain dipengaruhi Belanda, kota lama juga diwarnai dengan gaya Portugis, Prancis, dan Eropa Selatan. Lambat laun, kawasan kota lama ini juga berkembang ke arah barat. Misalnya, seperti yang terlihat pada arsitektur gedung Lawang Sewu di Tugu Muda. Dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu berarti 1000 pintu. Nama tersebut digunakan untuk menyebut bangunan yang memang memiliki banyak pintu dan jendela ini. Hingga kini, tak ada yang tahu pasti berapa jumlah pintu dan jendela di gedung ini. Beberapa orang yang menghitungnya selalu mendapatkan hasil yang tidak sama. Also, yes, but not so much as I hope. We saw this railway station. It was a very nice one, and near the heaven also other station, port. We call it port, also other station. And this temple I never see before. So, but this is a Chinese one, huh? So that's the difference. And what was also from the Dutch, the House of the Thousand Doors, with the 1,000 doors, is also of the Dutch. And I didn't see that inside, but outside I like it. Yes, thank you. Awalnya, gedung ini milik Nederlandse Indische Spoorwegmaatschappij, sebuah kantor maskapai kereta api pertama di Indonesia. Tak jauh dari Lawang Sewu, tepatnya di Jalan Pemuda, masih bisa ditemui restoran lama bernama Toko Un. Jika bangunan-bangunan kuno lainnya hanya bisa dinikmati dari luar, di Toko Un ini para wisatawan bisa duduk-duduk menikmati bangunan bernuansa tempo dulu. Tak aneh bila Toko Un mampu mengundang banyak wisatawan asing, terutama dari Belanda untuk bernostalgia di sini. Bersama anak cucu, mereka mengenang masa lalu sambil menikmati hidangan tempo dulu. Selain menu-menu lama yang tetap dipertahankan, bangunan restoran ini juga tak mengalami banyak perubahan. Demikian pula dengan ornamen-ornamennya. Papan nama di depan toko ini pasti tak mudah dilupakan. Toko Un Semarang didirikan tahun 1936 oleh seorang wanita Tionghoa bernama Un Chun Hock. Mulanya, ia membuka toko yang menjual kue-kue Belanda di Yogyakarta. Toko Un di Jalan Pemuda Semarang ini adalah cabangnya yang pertama. Dulu, Jalan Pemuda dikenal dengan nama Jalan Bojong dan konon menjadi pusat kawasan elit di Semarang. Kini, Toko Un dikelola oleh salah satu putri Un Chun Hock, yaitu Nyonya Mega Rajasa Utama.
Semarang sama Malang. Yeah. Nah ini semua ciri khasnya masakannya semua sama, soalnya koki-koki sama yang bikin roti juga dididik sama mama sendiri di Jogja. Mereka sudah bisa langsung baru dikasih gini, filial-filial gitu. Nah, kenapa kok sampai dulu sampai sekarang bisa sama terus? Yeah. Soalnya ini resep saya punya mama ya. Jadi disalurkan sama anak-anaknya. Yang perempuan itu semua harus bisa masak. Itu memang dari dulu. Bantuin juga bikin kue dan lain-lain. Jadi kita sekolahnya nggak jurusan masak, tetapi akhirnya kalau terpaksa ya bisa. Gitu. Suasana klasik memang terasa kental di restoran ini. Misalnya saja penampilan para pelayannya. Sejak pertama kali didirikan hingga sekarang, mereka menggunakan seragam yang sama, yaitu celana panjang putih, jas putih, dan peci hitam. Demikian pula mengenai interior dan perabotnya. Semuanya tetap dipertahankan seperti dulu, misalnya saja meja kursi rotan, kaca mozaik, dan jam dinding kunonya. Toko Un juga memajang foto-foto lama yang cukup berhasil membuat pengunjung berimajinasi tentang suasana tempo dulu. Yang penting sekali itu makanannya. Tetap sama. Jadi kan yang perlu-perlu saya dikirim, saya punya anak dari Holland yang buat European itu tuh seperti stick tuh sausnya semua kan juga bikin sendiri juga ya, tapi itu toh ada tambahan. Jadi itu berapa zaman ya? Zaman Belanda udah gitu, lantas zaman Jepang toh, kalau ya Jepang, lantas zaman Merdeka sampai sekarang semua tetap sama. Hidangan toko Un yang cukup klasik dan terkenal hingga sekarang adalah bistik, es krim tutti frutti, dan selada. 3 macam menu itu menjadi favorit bangsa Belanda, warga Tionghoa, dan kalangan priai berduit zaman dulu. Selain itu, para pengunjung juga masih bisa menikmati kue-kue kering khas Belanda yang dulu membuat nama Un populer. Misalnya, kastengels, spekulas, dan katetong. Kue-kue itu diwadahi dalam toples-toples kuno yang cukup antik. Julukan Little Eropa terbukti bukan sebutan kosong. Bangunan-bangunan kuno itu mengukuhkan kemegahan Semarang di masa kolonial. Pada masa ketika noni-noni Belanda berjalan beriringan, bercanda di antara gedung-gedung kokoh nan indah. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.